Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali sahabatku, sahabat ngarit, sobat ngarit dimanapun berada, semantan ngarit di Pulau Dewata. Tentunya kembali kita di sini berbagi informasi tentang usaha kita berternak di desa. Jadi suasana kampung kita seperti ini, desaan ya. Jadi sahabatku, tak henti-hentinya kita sebagai peternak pemula selalu ingin belajar, belajar berternak, di mana kita sesama pemula, mungkin sahabat yang baru mau belajar, dan bahkan para peternak yang sudah banyak memelihara sapi. Kita di sini selalu ingin terbuka, sama-sama belajar, dan tentunya selalu ingin berbagi ya. Kita berternak sapi di sini, tujuan kita adalah untuk mendapatkan pedetan, karena di sini kita di kandang kita ini adalah usaha breeding. Jadi dengan satu ekor indukan ini kita inginkan setiap tahun untuk mendapatkan satu ekor pedetan baru, entah itu betina ataupun pejantan. Nah, tentunya kita sebagai peternak sudah mengetahui dan juga sadar betul bahwa setiap usaha itu adalah harus kita geluti dengan penuh tanggung jawab, dan tentunya tidak lepas dari cobaan dan juga faktor-faktor yang membuat kita menjadi gagal untuk mencapai harapan kita itu. Tentunya pengalaman kita di sini hingga 6 bulan dari lahirnya pedetan ini hingga kita sapih sekarang ini masih belum kita mendapatkan penampakan dari ini indukannya mau birahi lagi ataupun mau kawin, dikarenakan mungkin sapi ini sudah 5 kali beranak, dan tentunya ini kalau kita nanti berproduksi lagi untuk yang keenam, tentunya itu adalah hal yang sangat membanggakan bagi kita pemula, karena bisa sampai hari ini bisa mendapatkan 5 ekor pedetan dari 1 ekor indukan sapi Bali ini. Jadi kendala kita belum kita mengetahui ya, karena banyak faktor ya, tentunya karena dia tuh masih menyusui. Nah, kita lihat ini body conditioner skornya ini mungkin kurang ya. Jadi kalau kita lihat sapinya ini agak kurus indukannya, jadi mungkin kekurangan gizi ataupun kurang asupan. Tentunya itu sekarang ini sudah kita masukkan lagi setelah kemarin kita taruh di luar. Setelah sapi yang satu di sini yang besar sudah kita jual, tentunya di sini ada space baru kosong, jadi kita masukkan di sini kembali supaya dia tuh mendapatkan pakan yang lebih banyak dan lebih maksimal ataupun optimal. Dimana kalau kemarin kita taruh di sana di luar, banyak makanan rumputnya itu diinjak oleh sapi kita, karena dia itu ada di luar, tentunya pakannya itu kebanyakan diinjak. Jadi kembali kita masukkan sini supaya walaupun kandangnya sederhana seperti ini, kita harapkan sapi indukan kita ini makannya lebih optimal dan kurang mengurangi pakan yang jatuh. Jadi tentunya kalau kita breeding dengan minimal harus dikandangkan ya sahabat. Beda-beda ceritanya kalau mungkin sahabat memiliki lahan di kelapa sawit, perkebunan ataupun pertanian yang luas yang tepat ada banyak untuk mengembalakan sapi, itu kan lebih bagus. Memang sapinya itu berada bebas digembalakan. Tapi kalau kita ini melihat lahan yang cukup terbatas, dan tentunya ini kalau kita lihat sekitaran kandang kita ini banyak pohon kayu kecil-kecil, dan tentunya kalau kita ikat di sana tuh talinya pasti akan tersangkut kemana-mana. Bahkan kita itu akan menjadikan ancaman kalau sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti kakinya terikat. Itu berbahaya sekali untuk kita pemula. Jadi lebih baik
kita kandangkan seperti ini, walaupun kandangnya sederhana, dan tentunya kita memberikan pakannya lebih maksimal, gampang kita memberikan air minum, memandikannya lebih gampang, dan tentunya ini nanti proses apapun prosesnya lebih gampang. Kita mau perawatan, injeksi, bahkan kalau sapinya itu mau dikawinkan lagi itu kita gampang memantaunya. Jadi kembali tentunya di kandang sederhana ini kita breedingnya ini harapan kita itu kembali bisa kita rawat maksimal, tentunya dengan pemberian pakan yang maksimal dan juga pemberian air minum, vitamin dan mineral supaya reproduksinya kembali, tentunya mendapatkan asupan yang cukup, menyuburkan kandungannya, reproduksinya, dan tentunya kita ingin merangsang supaya sapinya itu hormonnya kembali normal dan bisa kita jumpai nanti sapinya minta penjantan lagi. Jadi seperti itu pengalaman kita, mungkin sama-sama pengalaman, sama-sama belajar. Kita ini juga pemula, walaupun seperti itu harapan kita itu tentunya menekan kerugian untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, di mana harapan kita itu setiap tahun itu supaya mendapatkan padetan baru. Tapi kalau ini sudah 6 bulan, tentunya harapannya itu harusnya 3 bulan itu sudah kita kawinkan, tapi sudah 3 bulan lebih ini. Siklusnya kita tidak temukan sapinya birahi, jadi mungkin hal-hal yang kita tidak inginkan, mungkin secara teknis tidak kita lihat waktu malam, mungkin ada penampakan, tapi kita tidak pantau ya. Jadi kalau pagi, siang, sore itu terus kita pantau ya. Itulah risiko kalau kita breeding. Jadi poin kita ini adalah berbagi risiko breeding, beda dengan berternak penggemukan. Kalau penggemukan seperti ini, kita pagi, siang, sore kita berikan makan, kita pantau kesehatan, bersihkan, cuma itu saja. Tapi kalau kita breeding, kita memantau indukannya, pakannya, memberikan vitamin dan mineral, dan tentunya itu proses-proses reproduksinya harus kita ketahui supaya kita terus mendapatkan padetan. Tapi walaupun seperti itu, sahabatku, kita tetap semangat merawat sapinya supaya nanti bisa mendapatkan jalan keluar. Apapun itu terjadi harus kita jalani. Mungkin besok, lusa, atau minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Nah, terus kita menunggu ini supaya kembali bisa indukan kita berproduksi lagi. Untuk itu kita mohon doanya untuk sahabatku yang setia menonton channel ini. Semoga indukan kita ini kembali bisa berproduksi ya. Salam Rahayu dari Bali. Terima kasih yang telah menonton video kita kali ini sampai habis. Dan tetap semangat untuk yang pertama menonton saluran ini. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Salam Rahayu dari Bali. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.